Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para pensiunan ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya di dalam menjalankan aktivitasnya di masa-masa pensiun ya. Tentu saja Bapak Ibu banyak aktivitas ya yang bisa mendorong agar Bapak Ibu hidup nyaman ya, tenang. Nah, permasalahan dengan gaji pensiunan ya yang memang sudah diwacanakan ya untuk ditingkatkan kesejahteraannya. Nah, di mana pemerintah ya bersama DPR mendorong ya agar adanya perubahan skema pensiun ya untuk para pensiunan, baik yang lama maupun yang baru nantinya, di mana nilai manfaatnya akan lebih besar ya. Nah, tentu saja Bapak Ibu merasakan ya saat-saat ini memang tidak terasa ya, memang kurang lah. Nah, untuk itu mari kita simak bersama ya Bapak Ibu. Ini rapat ya, dengar pendapat dengan DPR RI, Kementerian Keuangan, dan PT Taspen. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama. Tentu saja ini berkaitan dengan perubahan ya, perubahan skema fully funded ya, yang akan diwacanakan itu pesangonnya hingga 1 miliar. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak informasi selengkapnya ya, pembahasan mengenai PP skema fully funded. Kita lakukan ini mulai dari mengumpulkan, menelaah usulan alokasi, mengadakan komitmen kerja ini untuk menjamin bahwa apa yang dilakukan Taspen dan Asabri ini sesuai dengan standar yang telah ditentukan, kemudian melakukan pembayaran belanja pensiun kepada Taspen dan Asabri, dan kita juga mengelola sistem informasi pembayaran pensiun untuk kebenaran dan ketepatan penerima pensiun, serta melakukan monitoring untuk penyaluran dana belanja pensiun dan menyampaikan laporan keuangan daripada transaksi pensiun tersebut. Sementara di Taspen ini ada penyaluran dananya, kemudian pengelolaan sistem dan pemeliharaan data. Jadi tadi ada orang in out, ini adanya di Taspen dan Asabri, walaupun kami juga ada mirroringnya untuk monitoring. Kemudian juga pelayanan manfaat program, pengumpulan iuran pensiun, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta investasi akumulasi iuran pensiun. Nah, ini aset kelolaan dari Taspen dan Asabri. Mungkin nanti dari Taspen bisa menjelaskan secara lebih detail. Ya, AIP-nya ini ada sekitar 249 triliun, kemudian ada THT sekitar 138 triliun, JKK 3 triliun, dan JKM-nya 102 miliar. Jadi totalnya yang dikelola adalah sekitar 391,14 triliun. Sementara di Asabri ini AIP-nya 29,8 triliun, THT 19,6, JKK-nya 1,08, JKM-nya 1,2, dan totalnya 50,6 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari sisi belanja dan biaya operasional pembayaran program pensiun di slide selanjutnya, kita lihat jumlah penerima pensiun dan proyeksinya. Jadi kalau kita lihat penerima pensiun ini dari tahun 2020 ini sampai tahun 2024 ini meningkat terus. Mulai dari sekitar 3,2 juta sampai dengan 3,6 juta di tahun 2024, dan ini trennya masih akan terus naik, dan di tahun 2029 diperkirakan akan mencapai 4.200 juta, 4,2 juta penerima pensiun. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata ini kenaikannya sekitar 3,1% per tahun. Nah, ini mungkin nanti yang memang perlu untuk kita
pikirkan bagaimana kita bisa membiayai pensiun yang selama ini masih dibayarkan oleh pemerintah seperti tadi yang kami sampaikan, dan di Undang-Undang ASN ini sudah mulai ada dana dari AIP yang bisa kita gunakan untuk membayar sebagian selain yang ada dari pemerintah. Selanjutnya untuk biaya operasional dan yang dibayarkan melalui APBN. Nah, ini BOP ini usulannya adalah dari Taspen dan Asabri. Ini yang warna biru ini Taspen dan yang warna kuning Asabri. Di tahun 2018 ini jumlah totalnya 997, kemudian 2019 meningkat sekitar 1 triliun, kemudian mulai menurun. Ini turun karena waktu itu ada arahan dari Menteri Keuangan untuk melihat secara lebih detail. Jadi ini kita lakukan efisiensi dengan dilihat item by item pengeluaran-pengeluaran yang menjadi porsi daripada biaya operasional, sehingga di tahun 2025 ini totalnya 850 miliar dan di dalamnya adalah Taspen 728 dan untuk untuk Asabri ini 122. Tapi ini baru usulan nih Pak ya. Ini usulan. Tapi yang di tahun 2024 ini yang sudah tetap 664 untuk Taspen dan 103 untuk Asabri. Bapak Ibu sekalian, untuk ke depan sebagaimana tadi kami sampaikan, kami mencoba untuk melakukan simplifikasi pembayaran manfaat antara pensiun dan gaji ASN yang aktif di kantor kami di perbendaharaan, efisiensi beban operasional dan pembayaran pensiun. Tadi kita lihat ada BOP yang jumlahnya cukup besar, kemudian perbaikan tata kelola pembayaran belanja pensiun. Jadi untuk belanjanya sendiri juga kita terus melakukan perbaikan dan optimalisasi pemanfaatan data peserta pensiun dan ASN aktif. Jadi ini begitu dia pensiun, ini harus sudah bisa dibayarkan pensiunnya. Dan juga tentunya sesuai dengan tupoksi kami sebagai bendahara negara, kita juga berusaha untuk meminimalkan idle cash yang ada di tempat kami. Kemudian kami juga akan melakukan strategi transformasi mulai dari mekanisme pembayaran pensiunnya dan juga melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan optimalisasi pemanfaatan SDM melalui organisasi kami yang ada di seluruh Indonesia. Kami punya kanwil di setiap provinsi kecuali DOB, jadi ada 34 kanwil dan 182 KPPN di seluruh Indonesia. Jadi ini kita yang menghandle belanja-belanja APBN. Untuk itu kita akan menata kembali mekanisme dan juga baik itu mekanisme pembayaran pensiun dan juga pengumpulan ASN Pemda yang tentunya ini selama ini dibayar melalui transfer ke daerah, dan harapannya kita bisa meningkatkan kualitas layanan pensiun yang efisien. Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran untuk tahun 2024 ini kita melakukan belanja pensiun itu jumlahnya sekitar 164 miliar ya. Triliun, miliar kan? 164 triliun ya yang kita bayarkan. Nah, ini mohon maaf, ini tadi baru saya tambahkan, jadi nanti kami akan sampaikan ya. Nah, ini terlihat ini meningkat terus nih Bapak Ibu sekalian. Mulai dari hanya 50 di tahun 2010, kemudian terus meningkat 54, 62, 78, 83, 89, dan di tahun 2024 kita membayarkan 164,4 triliun. Yang tentunya ini juga sejalan dengan belanja pegawai KL dan belanja pegawai Pemda yang ini juga terus meningkat.
ini yang sedang kami kaji bagaimana kita bisa menghandle belanja pensiunnya sehingga bisa kita menggunakan model-model pembayaran pensiun yang baru, misalnya dengan fully funded dan juga defined contribution ke depan. Jadi kalau kita lihat ini peningkatannya ada sekitar 8,96% untuk belanja pensiun dan besarannya adalah sekitar 10,4 triliun dari tahun ke tahun sejak tahun 2010. Belanja gaji dan tunjangan ini meningkat 8,3% ya, atau sebesar 20,2 triliun sejak tahun 2020, dan belanja gaji dan tunjangan untuk di Pemda ini peningkatannya juga lebih besar daripada yang di KL, yaitu 8. Nah, demikian ya Bapak Ibu, bisa dicermati ya bahwasanya ini pembahasan mengenai skema fully funded ya. Ini tentu saja sedang diupayakan ya oleh pemerintah bersama DPR agar nilai manfaatnya ini bisa diterima oleh para pensiunan lebih besar ya, pesangonnya juga lebih besar. Nah, selama ini kita dari para pensiunan ya di bawah 100 juta ya. Nah, untuk itu maka upaya ya DPR bersama Kementerian Keuangan dalam hal ini mewakili pemerintah, kemudian Taspen, Asabri ya, sedang membahas upaya ya pembahasan mengenai PP skema fully funded ya. Semoga ini lancar dan semoga bisa diterapkan di tahun 2025 ini. Semoga apa yang menjadi program kebijakan pemerintah di dalam kesejahteraan para pensiunan dan para ASN yang masih aktif ya, TNI Polri yang masih aktif juga akan mendapatkan manfaatnya. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.